Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga pada sehat-sehat dimanapun berada. Video kali ini kita akan bahas kembali terkait bagaimana kita mengetahui atau mengikuti arah tren. Sebenarnya tren ini kemana sih kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu tren ini kemana, kita pasti eh, mengetahui di mana titik entry kita. Nah, yang pasti kita mengetahui apakah buy atau sell. Jangan sampai kita sell rupanya harga naik, kita buy rupanya harga turun, teman-teman. Jadi itu sangat berbahaya gitu. Nah, jadi di sini kita akan bahas lagi, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, kalau kita lihat di time frame M30 ini secara sederhana aja kita melihat seperti ini, semakin turun ya. Ini udah pasti akan melakukan penurunan kembali teman-teman. Jadi ini secara sederhana ya melihat tren sekarang ya. Nah, jadi kalau kita lihat juga di sini, kenapa bisa turun seperti ini ya? Karena area ini, perhatikan ini tidak saling tembus, dia membuat higher low yang baru. Gitu teman-teman, kita akan lihat lebih detail ya. Mungkin ini videonya sedikit lebih panjang, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya bosan, di skip aja nggak apa-apa teman-teman. Oke, di sini kan resistennya semakin turun ya. Nah, kita sepakat melihat ini semakin turun teman-teman. Jadi, supportnya semakin turun juga. Nah, itulah penyebabnya di sini langsung drop. Ketika sudah muncul candlestick bearish ini satu candle yang ini kan sudah berhasil nge-break area ini semua nih. Nah, jadi dia langsung retest, kita berarti meletakkan area entry di sini. Drop, teman-teman. Gitu dia. Itu salah satu contohnya ya. Nah, di sini ini kita buktikan ya, langsung aja ya kita sell di sini. Kita sell 0,01 aja ya, kita bukan untuk cari untung di sini, tapi saya ingin teman-teman juga bisa lebih mengetahui apakah tren ini akan melanjutkan kenaikan atau penurunan teman-teman, berbalik seperti itu. Jadi itu yang perlu atau yang penting di video ini gitu. Jadi untuk selanjutnya kita lanjut lagi. Di sini kenapa harga ini kembali mengalami kenaikan? Nah, ini kan jadi pertanyaan nih. Kenapa seperti itu? Kenapa dia naik setelah turun jauh seperti ini? Kenapa dia tidak melanjutkan penurunannya lebih jauh? Jadi yang pasti kalau tren itu ya memang seperti itu teman-teman. Ketika ada penurunan, ada kenaikan. Ketika ada kenaikan, ada penurunan. Nah, kira-kira itulah dasarnya gitu. Tetapi di sini akan kita lihat lagi kenapa area ini bisa reject sampai dia melakukan kenaikan. Yang pasti kenaikan dan penurunan itu ada area yang mempengaruhi teman-teman. Kita coba cek ya. Nah, di sini langsung terlihat nih. Area support ini tidak sanggup di break. Kenapa? Karena area support ini bisa dikatakan ini satu level dengan ini juga teman-teman. Nah, ini kan sudah berdekatan nih. Jadi area ini di backup oleh area ini juga gitu. Nah, dan masih fresh. Perhatikan. Nah, dan masih fresh. Jadi, itulah sebabnya kenapa setelah sampai di sini langsung balik lagi. Nah, yang paling utama dan yang paling penting juga ketika dia sampai di area ini, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Jadi, kita wajib melihat area konfirmasinya. Konfirmasinya seperti apa? Jadi, di sini ada candle bearish. Kalau teman-teman perhatikan, candle bearish ini sudah berhasil di break teman-teman oleh lebih dari 3 candlestick. Jadi candle yang berhasil break itu ada di sini. Berarti kita bisa tarik Fibo untuk melihat kenaikannya. Nah, di sini. Jadi untuk nariknya sampai ke area shadow paling bawah teman-teman. Kan terlihat nih, untuk harga setidak-tidaknya ketika ini sudah muncul, kita tunggu harga retest, jangan langsung buru-buru teman-teman. Ketika sudah muncul di sini, jangan langsung buru-buru buy. Ya biasanya dia akan retest, itu biasanya. Nah, setidaknya biasanya sampai di sini ya. Nah, kadang-kadang kan tidak sampai gitu teman-teman. Tetapi pastikan harus retest dulu baru entry. Takutnya kalau entry di sini memang bakal naik, tapi takutnya kita jantungan teman-teman. Jadi selain jantungan juga takutnya saldo kecil kita bisa terkena MC. Jadi seperti itu. Makanya kita harus menunggu retestnya baru kita ambil buy-nya.
Karena udah pasti naik kalau sudah terjadi seperti ini. Kita lihat area 161 pun bahkan tembus. Nah, bahkan tembus teman-teman. Gitu dia caranya. Jadi kenapa saya sell di sini? Ini sudah terlihat jelas teman-teman. Perhatikan kenaikan yang dihasilkan di area ini ya. Setelah dia naik ke sini. Perhatikan. Walaupun kita tadi tidak pasang ini ya, John Entry ataupun area 261 ini, tidak pasang ini pun kita tadi, saya kan langsung sell di sini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan secara tren ini, di sini juga sama halnya dengan di sini, teman-teman. Itu tidak ada bedanya ya. Hanya saja bedanya ya lebih banyak di sini area John apa namanya equilibriumnya dibanding di sini. Di sini kan dia hanya sedikit nih, tetapi sama aja di sini resisten semakin menurun. Oke, dan muncul lagi di sini candlestick bearish engulfing, teman-teman. Jadi udah pasti akan turun. Nah, kita kan nunggu retest tadi nih. Cuman retestnya kan udah duluan ke sini baru kita ambil di sini sellnya. Gitu. Kalau tadi pas momennya ataupun kita buka market posisi harga lagi di sini ya, lagi di bearish engulfing, kita sudah bisa di sini melakukan yang namanya pending order sell limit. Karena udah pasti akan ke sini dulu baru melanjutkan penurunan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sangat simpel sebenarnya untuk mengetahui dan melihat harga ini bakal kemana gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk melihat kembali sejauh mana sih penurunan ini, ya udah kita tinggal pasang Fibo ini lagi, teman-teman. Kita angkat lagi nih ke atas. Nah, kita tarik sampai ke bearish engulfing ini. Oke. Di sini kita lihat area 161 kita ada di area ini. Area yang ini kan sudah tidak fresh, teman-teman. Jadi berpotensi kuat untuk ditembus. Ini kan masih fresh nih. Jadi kita bisa ambil TP di area tersebut. Nah, di sini misalnya. Atau di area entry. Di zone entry. Nah, tergantung daripada marketnya, teman-teman. Kadang-kadang dia sampai di sini sudah balik. Kadang-kadang sampai di zone entry ini baru balik ke atas. Gitu dia. Oke. Untuk lebih ininya sih untuk mengambil TP-nya sesuaikan aja teman-teman dengan keberanian teman-teman ya. Nah, kalau mau cari aman ambil di 161, kalau untuk sudah yakin ambil aja di zone entry ini. Seperti itu. Nah, saya ambil di zone entry di 371 ya. Kita pasang sebentar. 371. Oke, di sini sudah saya pasang. Jadi ini saya bukan untuk khusus untuk trading mencari profit ya. Ini untuk menjelaskan kepada teman-teman seperti itu. Oke, sudah kita entry. Ini kelewatan ya. Sebentar 371. 371. Oke. Oke, sudah tepat di area yang kita maksud di zone entry. Jadi nanti harga ini akan turun setidak-tidaknya sampai di area zone 161 ini. Nah, jadi untuk selanjutnya apakah ini nanti akan tembus? Kita lihat nanti. Ini nanti ketika harga sampai di area ini, dia pasti membuat yang namanya respon, teman-teman. Dia merespon. Bakal kemana dia seperti itu. Jadi dia nanti akan menunjukkan ciri-cirinya juga. Apakah ciri-cirinya akan lanjut atau naik lagi, teman-teman. Gitu dia. Jadi sesimpel inilah untuk mengetahuinya. Dan juga teman-teman juga bisa dibantu oleh indikator AO ini. Ketika harga naik ya, atau ketika harga turun, bisa kita gunakan AO. Ketika harga naik terus, kita gunakan AO ini, kita lihat setup divergent. Kita coba cek ya. Di sini sih tidak terlalu begitu ini ya, kelihatan ya setup divergentnya ya, tapi ini sudah menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan kembali. Kenapa? Karena di sini sangat tajam kenaikannya, tetapi di sini dia sudah mulai melakukan penurunan atau tergolong rata ya. Seperti itu teman-teman. Sedangkan di tren ini dia membuat kenaikan yang sangat tajam ya sampai di area ini.
Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri terbentuknya atau terjadinya penurunan. Jadi sangat simpel, banyak cara kita untuk mengetahui harga ini bakal kemana gitu. Oke, kita coba entry lagi. Sebentar, naik dikit lagi ya. Sekalian bikin contoh, dapat profit kan lumayan. Sebentar, kita tunggu dia naik lagi. Kita gas pun sebenarnya di sini udah oke, teman-teman. Ini tinggal membantai aja udah pasti profit. Sebentar ya, naik dikit lagi. Atau kita gas pun di sini nggak ada masalah. Nah, udah cukuplah. Ini hanya sekedar menjelaskan kepada teman-teman aja. Untuk cari untung nanti kita gas aja di belakang layar ya. Oke, kita enter dulu untuk TP-nya ya. TP-nya di 371. Terus SL-nya nggak dipasang, Bang. Nah, kalau mau masang SL, bisa teman-teman pasang untuk lebih aman di atas daripada titik 0. Untuk lebih aman di atas daripada titik 0. Gitu, teman-teman. Kalau di posisi seperti ini, saya tidak perlu pasang. Ini setup ini sudah pasti, teman-teman. Sudah pasti turun. Saya sudah tahu. Jadi, saya tidak perlu pasang. Saya pasang TP-nya aja udah cukup. Oke, jadi singkat itulah untuk mengetahui arah tren, teman-teman. Kita bisa dengan melihat resisten-resistennya, support-supportnya. Nah, seperti itu. Jadi dari situ kita mengetahui, oh ini sedang kuat naik. Oh ini akan mengalami penurunan gitu, teman-teman. Oke, jadi untuk hasilnya ini nanti bisa kita lihat sama-sama. Jadi sangat simpel, saya rasa cukup mudah dipahami ya. Nanti kita akan upgrade kembali. Di sini kita cek hasilnya, sudah pun profit sesuai dengan yang kita analisa, teman-teman. Ini sudah masuk TP ya, warna hijau, 4 layar ya. Oke, kita lihat ke marketnya. Perhatikan penurunannya, turun sampai menembus zone entry, mengenai area demand ini, lalu naik, lalu turun lagi ke area zone entry lagi, teman-teman. Nah, jadi analisanya cukup simpel, tapi hasilnya akurat. Oke, kita lihat di sini saya juga ada entry, ini baru namanya cari cuan. Jadi saya entry buy di euro USD ini, kita coba ke grafiknya. Alasannya sama aja, teman-teman, seperti yang tadi kita mengikuti tren, dan saya lihat di sini ada konfirmasinya di H1, yaitu bullish engulfing ini, teman-teman. Hanya itu saja, kita mengikuti tren, kita lihat konfirmasinya, ini udah pasti akan naik. Jadi di sini langsung saya entry buy limit dan buy instant, teman-teman. Seperti itu. Jadi simple, tapi udah pasti akan mengalami kenaikan. Kita coba lihat TP-nya. Ini cukup jauh, teman-teman. Kita cek ya. Nah, saya ambil TP itu di area supply ini ya. Coba kita cek sekitar berapa pips ini. Sekitar 97 pips, teman-teman. Udah sangat lumayan lah untuk scalping aja, walaupun hanya 3 layar di sini. Jadi nanti bagaimana hasilnya kita akan cek sama-sama, teman-teman. A few moments later. Di sini kita lihat sudah masuk TP yang di euro sebanyak 3 layar. Coba kita masuk ke marketnya. Jadi sesuai analisa ya, sampai di area supply yang saya maksud. Jadi sudah mengenai take profit, teman-teman. Saya akan hapus dulu semua pending order ini. Oke, teman-teman, jadi sesimpel itulah cara kita untuk mengikuti tren ataupun menentukan entry buy atau entry sell, teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Salam profit dan tetap semangat.